Selamat pagi pemirsa. Kasus korupsi bernilai fantastis kembali membuka tabir wajah lama pemberantasan korupsi di negeri ini. Modus boleh berubah, pelaku lapangan juga boleh berganti, namun pola penegakan hukum nyaris selalu sama. Yang tertangkap adalah para operator. Sementara mereka yang diduga menjadi otak, pengendali atau penerima manfaat terbesar kerap luput dari jerat hukum. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 30 Juni 2026 dengan tema Saatnya ke Aktor Utama bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini kita pakai jas warna biru bukan karena membicarakan Blu-ray Kargo ya Bang. Tapi ini kasus yang untuk kesekian kalinya kalau kita ingat di meja editorial ini aja Bang, korupsi itu sering sekali kita bicarakan, tapi kalau kita melihat jarang atau bahkan belum pernah kita tahu persis siapa aktor intelektualnya. Pertanyaannya di kasus Blu-ray ini, apakah kita akan melihat siapa dalangnya dan kemudian dihukum, atau jangan-jangan ya sudahlah wayangnya saja yang dihukum? Bagaimana Bang? Ya memang sebetulnya kan gini Leo, ibarat ilalang. Ilalang itu kan gampang dibersihkan kan, Ya. tapi di permukaan saja kan. Kita potong. Kita potong, langsung bersih. Betul. Tapi begitu hujan, seminggu kemudian Tumbuh lagi. Karena apa? Karena akarnya nggak dicabut kan. Kita harus akarnya cabut Mestinya ya. akarnya dulu Ya. yang dicabut. Ya. Nah jadi itulah contoh-contoh penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia ini. Kan. Sering terungkap kasus-kasus besar kan. Dan jumlahnya triliunan, ratusan triliunan kan. Ratusan triliun kan. Tetapi hanya sebatas angka yang kita dimunculkan. Dan ketika muncul tersangkanya, yang muncul adalah pelaku-pelaku lapangan, operator-operator lapangan. Iya. Tetapi siapa sesungguhnya otak dari kasus ini seringkali nggak terungkap. Meskipun sering juga terjadi atau terdengar rumor si ini si itu yang sebenarnya jadi dalang Bang. Bahkan nama-nama dalang itu sudah dimunculkan dalam fakta persidangan. Itu dia. Oleh saksi dan banyak keterangan memunculkan ini. Tapi itu habis ditelan bumi. Bagaimana caranya kita mencabut akar ilalang itu, kita akan bahas itu. Bagaimana pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026. Saatnya ke aktor utama. Saatnya ke aktor utama. Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik diserahkan berita acara. Kasus korupsi bernilai fantastis kembali membuka tabir wajah lama pemberantasan korupsi di negeri ini. Modus boleh berubah, pelaku lapangan boleh berganti, tetapi pola penegakan hukumnya nyaris selalu sama. Yang tertangkap ialah para operator. Sementara mereka yang diduga menjadi otak, pengendali atau penerima manfaat terbesar kerap luput dari jerat hukum. Persidangan dugaan suap yang melibatkan perusahaan Blu-ray Kargo di Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi contoh terbaru. Jaksa memaparkan dugaan suap hingga 63,5 miliar rupiah kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Bahkan ditemukan safe house untuk menyimpan uang suap sebelum didistribusikan. Fakta itu mengindikasikan bahwa praktek tersebut bukan kejahatan spontan, melainkan diduga berlangsung secara terorganisasi dan sistematis. Pertanyaan besarnya ialah, benarkah kejahatan sebesar itu hanya melibatkan pelaksana di lapangan? Sulit diterima akal sehat apabila praktek yang diduga berlangsung lama, bernilai puluhan miliar rupiah, bahkan memerlukan mekanisme penyimpanan dan distribusi uang.
tidak memiliki aktor yang lebih tinggi dalam rantai komando. Disinilah pekerjaan rumah terbesar penegak hukum. Publik sudah terlalu sering menyaksikan perkara korupsi besar yang berhenti pada level menengah. Ketika vonis dijatuhkan, kerugian negara memang tercatat. Beberapa pelaku dipenjara, tetapi jejaring utama tetap utuh. Akibatnya, korupsi tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti pemain. Kondisi itu membuat efek jerah hampir mustahil terwujud. Koruptor akan selalu menghitung bahwa risiko terbesar hanya ditanggung pelaksana teknis. Sementara pihak yang menikmati keuntungan terbesar masih memiliki peluang besar untuk tetap aman. Dalam situasi seperti itu, pemberantasan korupsi kehilangan daya gentarnya. Kita memahami bahwa mengungkap aktor intelektual bukan perkara mudah. Jejaring korupsi modern semakin rapi, menggunakan perusahaan, rekening berlapis, hingga perantara untuk menyamarkan aliran dana. Namun, justru karena itulah negara telah membekali aparat dengan berbagai instrumen hukum yang memadai. Baik teman-teman, jadi Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memberikan kewenangan untuk mengikuti jejak uang, bukan sekadar mengejar pelaku yang tertangkap tangan. Dengan dukungan analisis transaksi keuangan, penyidik semestinya mampu menelusuri siapa penerima manfaat akhir dari sebuah kejahatan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pembuktian suap semata. Tujuan akhirnya ialah membongkar keseluruhan jaringan, menyita hasil kejahatan, serta menyeret aktor utama ke hadapan pengadilan. Tanpa itu, vonis penjara hanya menjadi jeda sebelum praktek serupa terulang kembali. Negara pernah menunjukkan keberanian bertindak sangat keras terhadap koruptor. Kini yang dibutuhkan bukan sekadar hukuman berat, melainkan keberanian dan kecerdasan untuk menembus lapisan paling atas dari setiap jejaring korupsi. Sudah saatnya penegak hukum membuktikan bahwa mereka mampu mengejar bukan hanya pelaksana, melainkan juga dalang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik dapat dipulihkan dan korupsi benar-benar diberi efek jerah. Anda bisa menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Eman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini kalau ibaratnya film, kita bisa lihat aktor utamanya atau hanya aktor-aktor pembantu nih? Silakan Pak Ondo. Kalau dalam kasus korupsi di negara kita ini, kita cuma bisa lihat aktor-aktor pembantunya aja. Kapan kita bebas dari korupsi di negeri kita ini? Dari mulai Kementerian Agama, Kependidikan, Kesehatan, Bea Cukai, MBG, dan lain-lain. Ini yang saya lihat ini biasanya ya nggak pernah sampai ke atas, tidak pernah sampai ke aktor utamanya gitu loh. Dan saya heran juga sampai-sampai ada disiapkan rumah untuk penyimpanan uang hasil korupsi. Nah ini sudah luar biasa ini. Ini ada jaringan-jaringan gelap di sini, ini jaringan-jaringan yang sangat ketat tertutup. Dan ini harus diusut tuntas dan mereka ini harus dihukum berat. Dan saya dari dulu saya cuma teriak-teriak, segera itu disahkan undang-undang perampasan aset agar ada efek jerah. Dan hakim-hakim juga itu jangan ada lagi yang main mata, hukum berat saja semua. Apalagi kalau orang-orang yang memang dia berdinas di bidang untuk pengawasan, tapi dia sendiri yang melakukan korupsi di negara kita ini. Apa gunanya kita ngejar-ngejar sampai ke Antartika? Di dalamnya sendiri juga ada gitu yang korupsi. Teriak-teriak aja kita capek. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pak Ondo tidak yakin tuh bahwa kita akan melihat aktor utama di kasus Blu-ray ini. Bagaimana tuh Bang Eman? Ya, saya pikir kesimpulannya Pak Ondo, ya itu juga kesimpulan masyarakat.
Mewakili ya? Mewakili itu Pak Wondo itu. Artinya seperti biasanya, ya aktor utamanya itu pasti tidak muncul. Tidak tersentuh? Jangan-jangan aktor utamanya asik minum kopi aja dia. dia malah terkekeh-kekeh dia. Iya, iya. Dia bilang cocok katanya kan. Dan memang biasanya tuh aktor utama ini dibentengin ini. Benteng tembok yang betul-betul nggak bisa tersentuh itu. Maksudnya dijagai gitu Bang? Dijagai. Walaupun sudah disebut-sebut melanggar begitu, korupsi juga. Ya karena mungkin kalau dugaan-dugaan banyak pihak memang banyak juga berkepentingan untuk melindungi aktor ini kan gitu. Oh. Ya kan pasti banyak kepentingan. Karena mungkin ada benefit untuk pihak-pihak yang melindungi Ya, juga. macam-macam lah. Sehingga memang ya seperti kata Pak Ondo tadi ya, yang muncul itu hanya figuran-figuran. Dan memang kalau kita lihat di dalam penindakan-penindakan selama ini, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sepertinya sejak awal tidak fokus dia untuk mencari aktor utamanya itu. Oh. Jadi hanya mengejar target, tangkap dulu pelakunya gitu. Oh, ada tangkapan. Ada tangkapan. Ada kasus. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih banyak lebih bagus. Kan begitu kan. Ini akan membuat masyarakat puas. Meskipun bukan aktor aktornya utamanya. gitu, aktor utamanya. Jadi memang sepertinya dari awal memang nggak terlihat itu niatan itu untuk betul-betul membabat habis ini. Untuk mencongkel akarnya. Mencongkel akarnya. Yang penting dipotong saja. Potong aja dulu. Biar rapi kelihatannya. Rapi jali kata orang Betawi kan gitu kan. Iya. Jadi itu ngapain? Sehingga memang terkesan memang pemberantasan korupsi ini tuh melelahkan. Melelahkan dan tidak pernah berujung. Bang, tapi di kasus yang diangkat dalam editorial, ini kan sudah jadi fakta persidangan, Bang. Sudah disebutkan jaksa nama-nama yang disebut-sebut meminta atau menerima. Bahkan si tersangka utama John Field pun sudah mengatakan, memang kalau udah fakta persidangan itu tidak harus serta-merta dipenuhi, Bang, oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh hakimnya, oleh jaksanya, Bang. Loh, kegunaan persidangan itu sebetulnya persidangan itulah intinya. Jadi kalau dalam berita acara, pemeriksaan itu kan itu pendahuluan awal, dan itu harus dibuktikan di dalam persidangan. Jadi keutuhan daripada persidangan itu, itulah inti daripada kasus itu. Sehingga memang fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, aliran dana, pernyataan para saksi, katakanlah menyebut nama yang menerima suap ini, itu mestinya menjadi fakta persidangan yang harus ditindaklanjutin. Oh, tetap harus ya ditindaklanjuti ya? Ya kalau tidak ditindaklanjutin, untuk apa persidangan? Kenapa tidak berita acara aja itu aja kesimpulan udah. Jadi satu hari putus gitu kan. Itulah makanya persidangan itu berhari-hari. Karena butuh waktu mendengar saksi, mendengar pembelaan. Jadi memang yang aneh memang selama ini yang dirasakan adalah sudah muncul nama. Bahkan nama itu dimunculkan oleh sekian banyak saksi. Oh, bukan hanya satu saja begitu ya, tiba-tiba muncul. Kasus Bluri Cargo. Cargo ini kan. Kan sudah beberapa nama, bahkan mengerucut dia kan. Ke nama tertentu. Betul. Petinggi katanya gitu kan. Nah, tapi Bung Leo lihat nggak? Sampai hari ini jangan-jangan sudah hilang itu. Dan belum ada tanda-tanda mau langsung menyergap nama dan masyarakat sebetulnya sudah menyimpulkan, walaupun tidak disebutkan di situ, masyarakat sudah menyimpulkan, oh ini itu. Masyarakat tahu ya? Oh tahu. Masyarakat tahu. Tahu, dan jika memang masyarakat sebetulnya tertawa geli, tersenyum simpul. Kok sudah mau mendekat dia, belok. Bang, tapi kan kita percaya betul, Bang, bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini benar-benar ingin menegakkan hukum. Karena ketika hukum ditegakkan, ketika kasus korupsi diberantas, itulah kunci bagaimana kemudian investor asing masuk, pertumbuhan ekonomi kita akan kuat.
Ini masalahnya ada di mana, Bang? Apakah ada di level pelaksana di lapangannya juga? Karena kita tahu aktor utamanya mengatakan bahwa korupsi harus diberantas. Tadi Pak Ondo sudah menyitir harus dikejar bahkan sampai ke Antartika, pernah disebutkan begitu. Ini masalahnya ada di mana, Bang? Ya, kalau kita melihat sebetulnya kan, jangan juga kita hanya menyalahkan presiden. Ini kan sebetulnya kan di lini apa misalnya kan katakan di lini tertinggi di aparat penegak hukum ini kan itu yang mestinya mengambil alih. Kan mestinya kan tidak semua tanggung jawab presiden kan. Karena presiden punya banyak pembantu. Katakanlah misalnya ada Jaksa Agung, ada Kapolri, ada Ketua Mahkamah Agung, kan gitu kan. Ada ini kan sebetulnya kan ada Ketua KPK. Ini kan sebetulnya kan sudah diserahi tanggung jawab untuk dalam penegakan hukum. Betul. Kan. Jadi kalau semua disalahkan kepada presiden, ya nggak lucu juga gitu kan. Pertanyaannya, Bang, apa yang bisa kita mintakan ya, kita harapkan dari kasus ini supaya kemudian kita tetap bisa yakin bahwa aktor utama pun tidak kebal dari hukum. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bagaimana kita bisa tetap menumbuhkan keyakinan bahwa negara ini masih negara hukum, dan kemudian kita melihat di kasus terakhir Blu-ray, aktor utama itu juga akan ikut harus menanggung konsekuensi tindakannya, Bang. Ya memang salah satu cara ya penegak hukum harus betul-betul mengejar. Dan dia harus betul-betul independen. Jangan terpengaruh dari kiri dan kanan, atas dan bawah kan gitu kan. Jadi mereka harus betul-betul memanfaatkan, katakanlah begitu ada di fakta persidangan, itu betul-betul dimaksimalkan. Dan sebetulnya tanpa fakta persidangan pun mestinya aparat penegak hukum pasti mengerti kan ini kan. Kan nggak mungkin misalnya katakanlah misalnya kasus Pertamina misalnya, yang 200 sekian triliun, kasus timah katanya 300 triliun. Terus misalnya kasus MBG ini kan gitu kan. Itu kan tidak, pasti ada aktornya kan gitu kan. Aktor utamanya? Aktor utamanya pasti ada itu. Jadi tidak mungkin sampai ratusan triliun di korupsi hanya pelaku-pelaku lapangan gitu kan. Berarti siapa yang merencanakan ini? Siapa yang mengatur ini? Dan siapa yang menikmati ini? Nanti kan akan terlihat di aliran uangnya kan gitu. Mengalir kemana ini? Follow the money saja ya. Ini kan sebetulnya kan tidak sulit buat penegak hukum. Dari segi aliran dananya itu kan dia bisa gampang apa itu kan. Dan dari segi awalnya kan tidak mungkin korupsi ini dilakukan oleh misalnya yang katakanlah di lini tengahnya itu kan. Bang, pertanyaan besarnya begini, Bang. Kalau kemudian setelah sekian kasus kita hampir tidak tahu aktor utamanya siapa dan dihukum atau tidak. Kemudian di kasus Blu-ray ini ternyata kita mengalami hal yang sama. Apa akibatnya bagi kepastian hukum di Republik ini, Bang? Ya, kalau itu dibiarkan, misalnya kalau Blu-ray kargo ini hanya mengambang di lini tengah, ya orang makin tidak percaya. Dan ya akibatnya memang ya hukum itu ya bukan hanya persepsi bahwa tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bukan hanya persepsi, faktanya seperti itu kan gitu. Itu kan. dia. Selama ini kan itu kan persepsi, nah, itu anggapan aja itu. Dan itu harus dicegah ya, Bang ya? Itu harus dicegah, harus dibantah. Cara membantahnya ya itu tegakkan hukum tanpa kecuali. Gitu. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana akhirnya dengan aktor utamanya. Bang Elman, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, sudah saatnya penegak hukum membuktikan bahwa mereka mampu mengejar bukan hanya pelaksana, tapi juga dalang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Hanya dengan cara itu, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan korupsi benar-benar diberikan efek jera. Saya, Leonard Samosir, terima kasih. Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda,
terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.